Oke, ini saya akan sharing terkait laporan keuangan konsolidasi. Next. Jadi, apa sih laporan keuangan konsolidasi itu? Laporan konsolidasi itu adalah laporan yang berisi rincian aktivitas transaksi usaha dari seluruh anak perusahaan sama induknya. Jadi, kalau teman-teman bayangin ada satu perusahaan, terus dari perusahaan itu punya saham lagi, mayoritas di mana-mana gitu ya. Dia punya anak usaha, punya anak perusahaan. Nah, pada saat akhir tahun dibuatlah satu laporan konsolidasi, di mana laporan-laporan dari anak perusahaan itu sama laporan-laporan induknya itu digabungin tuh, digabungin jadi laporan konsolidasi. Nah, biasanya laporan konsolidasi ini dipakai, perusahaan-perusahaan TBK akan memakai laporan konsolidasi ini. Manfaatnya apa? Evaluasi kredibilitas perusahaan. Di sini manfaatnya ini adalah kita bisa ngelihat si perusahaan atau si grupnya itu, satu grupnya itu sekaligus, ini bagus atau enggak. Sehingga kita, kalau misalnya di apa namanya di pasar modal sebagai investor, kita bisa melihat kita arahnya bakal masuk ke perusahaan ini atau membeli saham perusahaan ini atau enggak, seperti itu. Nah, di laporan keuangan konsolidasi ini dampak entitas anak perusahaan terhadap perkembangan induknya akan nampak. Jadi kadang-kadang ada, perusahaan induk yang merupakan perusahaan non operating. Yang operatingnya itu adalah anak-anak perusahaannya. Nah, untuk bisa ngelihat secara grupnya, dibuatlah laporan konsolidasi yang ditarik ke parent company-nya. Sehingga kita bisa lihat secara keseluruhan grup itu seperti apa. Misalnya ya, eh, Sinarmas. Sinarmas itu punya banyak, eh, Sinarmas Agri punya banyak lini bisnis. Ada lini bisnis yang di kebunnya, ada yang di pabrik kelapa sawit, ada yang pabrik minyak goreng, pabrik sabun. Nah, ini beda-beda perusahaan. Nah, untuk bisa ngelihat gambaran secara umum grup Sinarmas, sawit seperti apa, maka dibuatlah laporan konsolidasi ini. Nah, lalu manfaat lainnya apa? Memberikan gambaran umum bisnis. Gambaran umum bisnis bagi para investor, analisa finansial, hingga pemilik perusahaan, sehingga bisa mengenal kesehatan finansial perusahaan sehingga detail keseluruhan usaha. Jadi, seperti tadi saya bilang, di beberapa perusahaan, eh, biasanya yang melakukan operating itu adalah anak-anak perusahaannya, di mana masing-masing anak perusahaan biasanya mempunyai lini bisnis yang berbeda-beda. Nah, dengan laporan konsolidasi ini kita jadi tahu nih, grup ini tuh apa namanya, berbisnis di industri apa aja, seperti itu. Nah, lalu menyederhanakan laporan keuangan. Di sini adalah membantu mengurangi dokumen, membuat laporan keuangan menjadi lebih efektif, dan mengurangi jumlah dokumen, apalagi jika memiliki banyak anak perusahaan. Eh, Kalau kita sebagai investor, terutama di pasar modal, kita akan kesulitan kalau misalnya kita ngelihat satu persatu laporan keuangan dari, masing-masing anak perusahaan satu grup gitu ya. Lebih gampang atau lebih enak kita baca satu laporan konsolidasi yang udah mencakup seluruh grupnya itu. Next. Nah, menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi ini berlaku untuk perusahaan yang mencakup induknya dan telah mempunyai kepemilikan saham. Jadi di sini maksudnya adalah si induknya ini mempunyai kepemilikan saham di anak-anak usahanya itu gitu. Nah, berapa persen minimal, saham untuk bisa ditarik jadi laporan konsolidasi? Perusahaan induknya ini harus memiliki minimal 50% saham dari anak-anak perusahaannya atau cabangnya itu gitu.
Nah, kalau di bawah 50% gimana? Di bawah 50% itu tidak diperhitungkan menjadi laporan keuangan konsolidasi. Tapi di dalam pos laporan keuangan, kalau misalnya ada perusahaan yang memiliki kepemilikan saham di bawah 50%, itu akan ada pos namanya laba atau rugi entitas asosiasi. Seperti itu, masuknya di income statement. Nah, perusahaan induk boleh menyusun laporan keuangan jenis konsolidasi meskipun memiliki saham kurang dari 50% atas anaknya. Nah, tapi laporan keuangannya ini disusun harus berpusat pada anak perusahaannya. Jadi nggak boleh di induknya untuk konsolidasinya itu. Next. Ya. Nah, ngebuat laporan keuangan konsolidasi ini gimana sih? Ini saya mungkin bahkan secara ini aja, nggak detail apa namanya pos per pos seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama kita harus perhatikan setiap akun. Laporan ini dibuat dengan menambahkan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan baris demi baris. Perusahaan induk perlu menambah aset, kewajiban, saham, beban, dan pendapatan. Nah, nanti kalau misalnya ada transaksi antar afiliasi gimana? Transaksi antar perusahaan induk dan perusahaan anak. Nah, nanti sistemnya adalah di set off atau dikurangin transaksi-transaksi yang melibatkan pihak berkaitan gitu. Tapi intinya pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangannya kan diinduk. Nah, itu diinduk itu pada saat laporan keuangan akan ada tambahan aset, ada tambahan kewajiban, tambahan beban, sama tambahan pendapatan. Intinya sih ditambahkanlah masing-masing masing-masing akun dari si anak perusahaan itu ke perusahaan induk. Nah, selalu bedakan investasi dan ekuitas perusahaan induk dan anak perusahaan. Dalam laporan keuangan konsolidasi, ada beberapa yang tidak boleh terjadi. Pertama, investasi induk perusahaan pada anak perusahaan tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, ada selain kepemilikan saham, biasanya perusahaan induk itu juga ada yang namanya melakukan investasi di dalam anak perusahaannya itu sendiri. Bentuknya apa? Bentuknya bisa pinjaman, bisa apa namanya? Ya bisa investasi lah intinya di situ. Nah, itu nggak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Berapapun porsi ekuitas yang dimiliki perusahaan induk di anak perusahaan tidak akan dimasukkan dalam neraca konsolidasi. Next. Nah, lalu yang lainnya adalah dalam buat laporan keuangan konsolidasi ini adalah pastikan tanggal pelaporannya sama. Jadi cut off laporannya yang harus kita tentukan. Misalnya, apakah mau buat laporan semesteran di 30 Juni ini, kita cut off di tanggal 30 Juni. Atau mau buat laporan konsolidasi akhir tahun, kita cut di 31 Desember. Gitu. Tapi intinya, laporan keuangan, waktu tentang pelaporan-laporan keuangan induk sama anak perusahaan harus sama. Nah, kalau beda gimana? Kalau beda harus dilakukan penyesuaian oleh anak perusahaan. Penyesuaiannya dalam hal transaksi. Gitu. Next. Siapa sih yang nyiapin laporan keuangan konsolidasi? Laporan konsolidasi ini laporan yang disusun oleh sejumlah perusahaan induk yang sudah memiliki satu bahkan lebih anak perusahaan. Contohnya,
akun umum perusahaan dalam membeli aset yang lebih kecil untuk melengkapi bisnis primer dan akan membuat jauh lebih kuat. Nanti perusahaan yang lebih kecil itu akan membantu profitabilitas dalam perusahaan induk sambil terus beroperasi sebagai entitas yang akan terpisah. Jadi secara operasional itu terpisah, secara manajemen itu bisa terpisah, dan laporannya pun punya masing-masing, tapi nanti di ujung-ujungnya si perusahaan yang lebih kecil ini akan membantu profitabilitas si perusahaan induknya itu. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu untuk laporan keuangan konsolidasi? Oke, belum ya? Oke, kita lanjut dulu ya kalau gitu. Eh, Nah, ini contoh laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini mungkin nggak bakal saya detail per pos gitu ya. Kita lihat yang di sininya aja. Contohnya gini, PT ABC memiliki 2 anak perusahaan. Adapun rencana kepemilikannya adalah sebagai berikut. 90% saham di PT ABC dan 10% dimiliki oleh umum. Lalu 40% saham ada di tangan PT DF dengan kendali yang dipegang oleh perusahaan induk. 20% saham dimiliki oleh PT KLM dengan perusahaan induk yang tidak memiliki kendali. Nah, di situ si PT ABC punya saham di CDF sama KLM. Nah, ini contoh laporan keuangan konsolidasi yang dibuat PT ABC dan 2 anak perusahaannya ini sebagai berikut. Asetnya. Yang pertama asetnya ini 100% aset si ABC ditambah 100% aset DF dan 20% aset KLM. Gitu. Kenapa? Karena si DF ini kendali dipegang oleh perusahaan induk. Sedangkan si PT KLM ini, perusahaan induknya ini atau perusahaan si ABC ini nggak memiliki kendali. Gitu. Nah, lalu ada liabilitas. Utang itu 100% si ABC masuk liabilitasnya, 100%-nya liabilitas DF. Si KLM karena dia bukan kendali, tidak megang kendali, maka dia tidak dimasukkan ke liabilitas. Begitu pula si equity. Equity ini 100% si ABC sama 100% DF aja. Yang KLM nggak dihitung. Nah, pendapatan seperti apa? Pendapatan masuk di sales itu. Oh, sebentar. Hilang. Sorry, tadi ke ini ke tadi sampai pendapatan ya. Jadi untuk porsi pendapatan atau sales yang dihitung itu adalah 100% ABC dan 100% DF. Turun sampai laba kotor itu juga 100% ABC, 100% DF. Nah,
Lalu ada yang namanya penghasilan atau rugi yang bersifat komprehensif dari perusahaan asosiasi si KLM itu. Nah, ini yang tadi saya bilang ada laba atau rugi entitas asosiasi itu dimasukkan di lain-lain. Itu 100% ABC, 100% DF ditambah 20% KLM gitu. Sehingga laba perusahaan induknya itu eh, pada saat konsolidasi 90% ABC karena 10% saham si ABC itu kan dimiliki oleh umum. Lalu 40% DEF ditambah 20% KLM sesuai dengan porsi sahamnya di masing-masing perusahaan itu. Nah, untuk kepentingan non pengendali seperti apa? Kepentingan non pengendali itu 10% PT ABC yang dimiliki oleh umum dan 60% PT DF. Nah, kira-kira seperti itu di laporan keuangan konsolidasi. Teman-teman ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kalau tadi Pak, untuk pembuat laporan keuangannya, konsolidasi misalnya misalkan Bank Mandiri kan dia punya banyak ratusan cabang ya Pak ya. Kan itu otomatis kan gabungan dari semua cabang yang dimiliki toh Pak. Betul, betul, Bu. Apakah itu memang itu nanti tersistem otomatis langsung masuk ke kantor pusat karena dia desentralisasi tadi kan sentralisasi, sorry nanti akhirnya ke kantor pusat atau memang ada tim sendiri yang kalau di Bank Mandiri sendiri atau di Exim Bank tim yang membuat laporan keuangan konsolidasi sehingga menjadi satu laporan keuangan utuh ini Pak. Oke. Kalau laporan keuangan konsolidasi, kalau di bank atau di perusahaan yang memiliki banyak cabang, Bu, si cabang-cabang itu kan 100% dimiliki oleh si perusahaan induknya, gitu. Nggak ada pihak lain yang menguasai cabang-cabang itu. Nah, pada saat penyusunan laporan konsolidasi, biasanya di perusahaan yang memiliki banyak cabang itu udah tersistem, Bu. Jadi apa namanya setiap transaksi di cabang itu akan kecatat juga di pusat, Bu. Nanti pada saat misalnya ada transaksi afiliasi atau transaksi antar cabang, cabang dengan pusat, nanti akan langsung di offset sendiri di sistem gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang manual sih sebetulnya kalau misalnya di perbankan ya untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini gitu. Karena apa yang dilakukan oleh cabang akan masuk langsung ke pusat semua, Bu. Gitu. Untuk kesusun laporan keuangannya. Itu, Bu. Izin Pak, mau tanya Pak. Ya, boleh, Mas Kiki. Kalau kayak kantor cabang pembantu kayak gitu nanti juga perlu membuat laporan konsolidasi juga terkait untuk laporan di perusahaan induknya nggak Pak? Untuk yang di cabang gimana, Mas? Sorry. Kayak kantor cabang pembantu kan misalnya nih di Bank BRI gitu ada kantor cabang. Oh, ada KCP. Ya, pembantunya. Nah, gitu nanti juga ikut membuat laporan keuangan konsolidasi untuk perusahaan induknya juga atau ikut yang kantor cabangnya? Enggak. Kalau untuk kantor cabang maupun kantor cabang pembantu, tanggung jawab mereka sebatas di laporan keuangan cabangnya mereka aja. Gitu. Tugas mereka adalah menyetorkan laporan keuangan cabangnya itu ke induk atau ke pusatnya itu. Jadi yang membuat laporan konsolidasi untuk apa namanya untuk seluruh cabangnya itu tetap di pusat gitu. Nah, cuma sekarang juga di cabang itu kalau untuk di perbankan ya, apalagi yang udah skalanya nasional gitu, itu nggak perlu repot-repot lagi dalam hal namanya laporan keuangan cabangnya terus dikepusatin karena semuanya udah terotomatisasi di sistem itu sendiri gitu. Jadi tinggal masukin di jurnal-jurnalnya aja di cabang, ada yang masukin di jurnal-jurnalnya, itu nanti akan record sendiri juga di pusat. Seperti itu Mas Diki. Jadi tanggung jawabnya hanya untuk laporan cabangnya itu aja.
Ada lagi teman-teman untuk laporan keuangan ini, untuk laporan keuangan konsolidasi? Intinya sih teman-teman kalau dalam laporan keuangan konsolidasi kita akan melihat gambaran secara utuh dalam si perusahaan itu sendiri. Kalau kaitannya dengan perbankan gitu ya, eh, kita nanti akan bisa melihat tingkat kesehatan banknya itu secara nasional seperti apa. Kalau kita ngelihatnya spot by spot gitu, cabang per cabang, mungkin aja misalnya di cabang Jogja kredit bermasalahnya tinggi nih, NPL-nya non performing loan-nya tinggi sampai 20%. Nah, bisa aja di cabang Surabaya itu non performing loan-nya itu nol atau nggak ada non performing loan, sehingga apabila digabungkan secara umum secara nasional ternyata non performing loan-nya si bank itu nggak sebesar itu gitu, cuma cash khusus aja di Jogja. Nah, itu akan bisa menentukan, bisa melihat dari manajemen harus ngapain lah di si Jogja ini gitu untuk menurunkan non performing loan gitu. Tapi ternyata di Jogja ininya tinggi, apa fundingnya tinggi, penerimaan dananya tinggi. Nah, berarti emang di cabang Jogja itu khusus funding aja nih, ditargetkan khusus untuk funding aja, nggak usah ada lending di situ atau lendingnya dikecilin, bisa seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita mau lihat secara keseluruhan, banknya ini seperti apa, apakah dia bagus fundingnya, tingkat kesehatannya bagus, non performing loan-nya sedikit. Nah, itu lihatnya di laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi ini juga yang disetorkan oleh bank ke regulator, baik Bank Indonesia maupun ke OJK. Nah, dari laporan konsolidasi bank ini, baru si OJK sama si BI ini akan menilai tingkat kesehatan bank itu seperti apa. Gitu. Nah, yang banyak kejadian di OJK itu adalah yang kurang rapih biasanya adalah laporan keuangan dari BPR atau Bank Kreditan Rakyat. Nah, biasanya di BPR itu belum memiliki sistem yang cukup bagus sehingga laporan konsolidasinya si BPR itu biasanya suka aneh. Makanya ada beberapa case timnya OJK itu melakukan audit khusus untuk meyakini kebenaran laporan konsolidasi dari suatu bank. Gitu. Apabila ada pos-pos yang aneh, itu OJK akan langsung audit tuh biasanya tuh. Gitu. Seperti itu. Kalau selain dari bank gitu ya, selain dari bank, biasanya kalau kita ngelihat laporan keuangan konsolidasi, ini akan dipakai apabila kita masuk ke dalam pasar modal atau kita bermain saham lah gitu ya intinya. Biasanya investor-investor ini akan ngelihat dulu tuh laporan keuangan konsolidasinya seperti apa sebelum menentukan nanti mereka mau jual
atau mau beli si saham perusahaan itu, atau mau nambah lagi, atau mau seperti apa gitu. Karena bisa dibilang kalau buat kita orang bank gitu ya, laporan keuangan itu menggambarkan 80% kondisi perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan yang benar ya. Itu menggambarkan 80% dari si perusahaan itu seperti apa. Apakah bagus atau enggak, apakah running well atau enggak. Nah, itu tergambar dalam laporan keuangan. 20%-nya itu ya kualitatif lah. Tapi kita di sini ngelihatnya laporan keuangan yang benar ya, yang diaudit oleh auditor independen yang emang kredibel. Terus apa ya? Kenapa sih perusahaan-perusahaan atau si cab- atau perbankan itu memiliki cabang-cabang? Nah, biasanya perusahaan-perusahaan itu memiliki anak perusahaan untuk dia bisa fokus dan memisahkan bisnis-bisnisnya itu. Jadi ada lini bisnis tertentu yang dibuat oleh si perusahaan, kalau misalnya digabungin gitu, itu akan nggak efektif atau nggak efisien. Contohnya misalnya kalau misalnya kita ngomongin konglomerasi batubara, ya, konglomerasi batubara itu punya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangannya, pemilik tambangnya, dia punya perusahaan kontraktornya yang ngegali tambangnya, dia punya perusahaan angkutannya, tracking-trackingnya, dia punya perusahaan kapalnya, biasanya seperti itu. Sama kadang-kadang dia punya perusahaan dealer-dealer untuk truk-truknya itu sendiri, untuk yang batu bara. Nah, lini-lini bisnis itu dipisahin tuh. Biasanya nggak nyambung. Dipisahinnya seperti apa? Dipisahinnya dengan membentuk anak perusahaan atau cabang-cabang lah kalau dalam hal ini. Gitu. Nah, kenapa? Biar apa sih? Biar bisa fokus dan biar bisa ngelihat masing-masing lini bisnisnya itu menghasilkan seperti apa. Apakah sebagai profit center ataukah sebagai cost center, itu bisa aja terjadi gitu. Nah, nanti pada saat satu waktu tertentu, biasanya di akhir tahun, dikumpulinlah laporan-laporan keuangan itu dari masing-masing lini bisnis itu untuk kemudian dibikin laporan keuangan konsolidasi untuk melihat satu perusahaan secara keseluruhan ini udah untung atau belum. Nah, tapi kalau kita mau nanti si perusahaannya itu pengen lihat gitu, apa yang harus dilakukan, ternyata nggak terlalu untung gitu. Nah, nanti dia lihat beban terbesarnya ada di mana sih? Yang cost center di mana, yang profit center di mana gitu. Nah, kalau yang cost center ini harus diapain nih untuk efisiensi supaya dia jadi profit center. Kalau yang udah profit center, gimana cara gedein profitnya gitu. Nah, itu strategi-strategi dalam perusahaan biasanya untuk melakukan seperti itu. Nah, itu fungsi-fungsi dari si laporan si konsolidasi ini. Nah, kira-kira itu aja sih kalau terkait dengan laporan keuangan konsolidasi. Saya mungkin nggak masuk detail akun per akunnya. Itu mungkin bisa teman-teman baca sendiri di buku karena akan lama kalau misalnya saya jelasin secara satu-satu gitu. Jadi saya jelasin secara besarannya aja seperti apa.
Nah, em, Jadi bisa ini ya Pak Irfan ya, substitusi antar cabang gitu ya. betul Bu, gitu. Jadi biasanya kinerja cabang yang nggak bagus itu akan ketutup sama kinerja cabang yang bagus biasanya. Hmm, berarti ada apa namanya kayak seperti yang kemarin Pak Irfan share juga kalau misalnya cabang itu nggak punya limit untuk kredit, maksudnya kekurangan bisa ke kantor pusat atau mungkin cabang yang sudah Cabang lain untuk kelebihan ya pinjam. cabang lain yang sudah kelebihan kredit bisa di-sharingkan ke cabang lain mungkin ya yang terdekat. Ya, betul. Nah, tapi ujung-ujungnya dikonsolidasikan, Bu. Kita Iya ya. melihat Jadi gitu. sebenarnya kalau misalnya dikonsolidasikan kan nggak kelihatan Pak mana cabang Nggak yang kelihatan. kurang ya. Betul. Paling Tapi kan yang internal cabang masing-masing aja yang tahu ya, maksudnya bahwa mereka masih rugi dan lain-lain. betul. Tapi kan biasanya ada laporan keuangan sendiri-sendirinya juga, Bu. Nah, dari situ biasanya kalau untuk penilaian nih, Bu ya. Iya iya benar-benar. Nanti nggak dapat bonus deh Pak ya. Ih, tetap ada kalau di bank tetap ada masing-masing unit itu punya eh, profit and loss-nya sendiri, Bu. Gitu. Yang konsolidasi ini biasanya untuk dilihat secara keseluruhannya aja seperti apa. Teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi terkait hal ini? Kalau nggak ada, nanti sebentar lagi kita coba kuis sebentar. Ini materinya dari seluruh yang udah di-sharingkan, nggak terlalu banyak, mungkin sekitar 10 soal aja, tapi dari seluruh materi yang udah saya sampaikan sih. Gitu. Oke, sebentar. Nah, sebelum itu, teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi yang sekarang atau materi yang sebelum-sebelumnya? Ya, saya sambil sharing ini ya, sharing materinya di kolom chat aja ya. Di kolom chatnya saya kirimkan di sini materi yang dari awal saya ini kan. Nah, pertama ada materi terkait BMPK ya. BMPK lalu di yang kedua itu ada terkait dengan pencadangan atau CKPN ya. CKPN. Ini materi yang
Ya, ini materi-materi yang kemarin saya sharingkan. Monggo di download bagi yang membutuhkan, gitu ya. Sebagai tambahan materi yang udah disampaikan oleh Bu Lulu aja di kelas. Karena kalau secara teori saya nggak hafal kalau di teorinya ngejelasinnya apa aja. Ini saya coba secara praktisnya aja di perbankan seperti apa. Bentar. Oke. Mohon maaf Pak, kirim melalui apa ya Pak? Gimana, Mas Diki? Dikirim melalui apa ya Pak? Filenya? Di chat ini, Mas, ada nggak? Belum ada Pak. Belum ada. Iya Pak. Di message ini nggak ada, Mas? Iya, Belum Pak. nggak ada, Pak. Oh, sorry, saya belum mencet enter. Ini ada. Saya belum mencet enter. Sorry. Saya baru upload aja. Nih udah mulai ini nih. Oh, lagi ngirim. Nah, udah nih. Udah ada belum? Oke, udah ada, Pak. Sudah, Pak. Iya, siap. Ini gimana Pak sistemnya, Pak? Di Oh, ini untuk Gimana? materinya. Iya, ini untuk materi-materinya, Bu, yang Oke, eh, siap. sebelumnya yang saya sampaikan. Iya, iya. Oke. Eh, ini Saya eh, download dari sini aja ya, Pak Irfan ya. download dari situ aja, Bu, monggo. Ini tim saya Mbak Sifra udah siap untuk Kahoot. Sebentar sama Mbak Sifra ya. Boleh dibantu Mbak Sifra? Oke Mas, sebentar ya saya siapkan Kahoot-nya. Sedikit lagi. Pak, ini maaf untuk yang laporan keuangan cabang itu nggak ada, memang nggak ada materinya ya, Pak ya? Saya lupa. Laporan keuangan cabang. Oh, ada Bu. Sebentar. Satu lagi ya, lupa ya saya kayaknya. Mm-mm. Yang pertemuan 14. Temuan 14 ya. Oke, seperti biasa ini kita masuk di kahoot.it, akan ada 13 soal. Eh, bisa di-scan barcode juga atau enggak masuk kahoot.it, game pinnya 6963748.
Ini yang satu lagi saya kirim Bu Lulu, yang hubungan per kantor pusat itu ya. Oke, siap Pak. Ini materi kuisnya dari yang kemarin-kemarin dan mostly sih diambil dari presentasinya teman-teman sebenarnya. Jadi mestinya teman-teman yang presentasi pasti ingat gitu. Ada lagi teman-teman yang mau join? Ada 25 orang ya mestinya, di luar Bu Lulu. Ya saya iseng-iseng aja Pak, Nggak berhadiah. apa-apa Bu. Apa-apa, Berhadiahnya biar, bukan bonus nilai Pak. biar seru Bu. Iya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi ya. 10 lewat 2-an kita mulai nih. Kita di 25 orang mulai ya. Iya, udah 25 nih kayaknya udah bisa dimulai nih. Oke. Oke. Mayoritas betul semua ya. Ini.
Mbak Nur paling cepat. Nah, itu yang konsolidasi tadi, mulai dari sini yang eh, materi yang sebelumnya.
Nah, nomor 3 Mbak Isti ya. Nomor 2 Mbak Hairunisa. Iya. Nomor 45 Mbak Riana sama tadi siapa ya? Nomor satunya Mbak ini ya, Mbak Nurfial ya. Bu Lulu, mohon maaf nggak jadi pemenang Bu Lulu. Iya Feb, Pak, nggak apa-apa Pak. Mbak Febriani ya. Oke, udah saya catat Oke. ini Pak. Siap Bu. Mbak Nurfial mana ya Mbak? Nggak ini ya, nggak. Ini jauh banget di atas loh dari awal, nggak pernah ini saya perhatikan, nggak pernah salah kayaknya, nggak ada salahnya deh. Boleh open kamera Mbak Nurfial, Mbak Isti, Mbak Hairunisa. Iya, Pak. Oh, Mbak Nur emang dari awal ini kayaknya memperhatikan teman-temannya juga ya, karena pertanyaannya itu dari materi teman-temannya juga itu kan. Iya, Pak. Betul. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Oke, nanti akan saya sampaikan ke Bu Lulu untuk yang teratas ini untuk dapat nilai bonus. Oke, siap Pak. Oke, oke buat teman-teman sekalian, mungkin itu 6 pertemuan kemarin, dari 6 pertemuan kemarin itu yang bisa sedikit saya sharing. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo silakan ditanyakan. Apabila ada yang saya kurang jelas atau bagaimana gitu. Pertanyaan-pertanyaannya atau Monggo teman teman-teman ada yang mau tanyakan? mau nanyain hal-hal lain juga boleh. Iya, mungkin lebih banyak sharing mungkin Pak di dunia kerja lembaga keuangan perbankan gitu ya, teman-teman bisa bisa tanya-tanya yang nggak kaitannya dengan materi boleh. Boleh gitu. Karena kan teman-teman kalau ngambil kuliah perbankan atau kedepannya minat di perbankan, saya gambarkan secara umum bisnis perbankan itu bisnis intermediari aja, dari menerima dana dari masyarakat lalu menyalurkan ke masyarakat lagi dalam bentuk kredit. Nah, kalau dari sisi penerimaan kita sebutnya funding. Kalau dari sisi penyaluran kita sebutnya kredit. Nah, di funding ini sendiri kalau boleh sharing banyak jenisnya di perbankan ya. Kalau misalnya kita ngomongin perbankan nasional, ada funding retail. Funding retail itu yang di cabang-cabang. Funding prioritas. Funding prioritas itu retail juga, tapi menargetkan untuk nasabah-nasabah prioritas atau orang kaya. Lalu ada funding perusahaan. Di sini menargetkan perusahaan-perusahaan untuk menaruh dananya, kelebihan dananya di perbankan. Nah, kalau dari produk, sisi funding itu ada giro, ada tabungan, ada deposito. Intinya di 3 itu aja. Teman-teman pasti paham lah. Karena kalau berapa kali ke bank pasti ada yang namanya giro, tabungan, deposito. Kalau kita ngomong dari sisi lending, ini juga cukup banyak. Kalau lending tuh ada yang retail. Yang retail itu seperti kartu kredit, lalu KTA, KPR, itu kita sebutnya kredit retail. Nah, selain itu ada kredit apa lagi? Ada kredit kredit untuk perusahaan. Nah, itu juga dibedain lagi tuh.
Kredit untuk perusahaan tuh untuk perusahaan kecil, untuk perusahaan menengah, dan untuk perusahaan korporasi skalanya besar. Untuk kredit untuk perusahaan yang kecil sampai menengah, biasanya keputusannya masih bisa di cabang ataupun di kantor wilayah setempat. Tapi kalau udah yang kredit yang udah gede-gede nih, kredit korporasi, itu masuk di kantor pusat biasanya keputusannya. Gitu. Nah, untuk putus kredit gimana sih teman-teman kalau di perbankan? Gitu. Banyak caranya untuk putus kredit kalau di perbankan. Kalau misalnya yang retail itu kayak tadi KTA, KPR, ataupun kartu kredit, biasanya hanya sistem scoring. Sistem scoring seperti apa? Dilihat dari BICA, dari slick-nya atau dari BI checking-nya, gitu kan. Selama slick-nya bagus, biasanya di approve. Lihat pendapatannya berapa, pendapatannya udah cukup bagus, biasanya di approve. Nah, yang lebih rumit adalah kredit untuk perusahaan, karena kita harus mengevaluasi dan menganalisa tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Kalau perusahaannya itu bagus, proyeksinya bagus ke depannya, kita bisa kasih kredit. Kalau enggak, kita jangan kasih kredit. Intinya seperti itu. Karena saya udah pernah bilang, sekali lagi, kaki orang bank itu setengah ada di penjara. Karena kalau kita salah memberikan kredit, atau kita salah menganalisa, itu kita bisa diperiksa. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berkarir di perbankan dan kebetulan ditempatkan di bagian lending, itu teman-teman harus hati-hati. Itu ya seperti itu. Nah, selain itu ada apa lagi sih di sisi kredit? Di sisi kredit juga ada yang namanya fasilitas trade. Gitu. Kemarin di 2 pertemuan lalu, kalau kita sempat ngomongin LC, SKBDN, itu yang dimaksud dengan fasilitas trade di perbankan. Gitu. Jadi yang namanya LC, SKBDN, bank garansi itu ada unitnya sendiri. Gitu. Selain itu ada apa lagi sih kalau di perbankan? Di perbankan ada yang namanya treasury. Gitu. Treasury itu mengatur lalu lintas, mengatur dana yang ada di perbankan. Apakah disalurkan ke kredit, ataukah ditaruh di obligasi, ataukah seperti apa. Intinya penempatan itu, penempatan dana itu dilakukan oleh teman-teman dari treasury perbankan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang paling penting apa, paling oke apa di perbankan? Semuanya penting kalau di perbankan, nggak ada yang nggak penting gitu ya. Mau teman-teman di bagian funding, mau di bagian kredit, atau di bagian operation atau treasury, itu semuanya penting untuk menjalankan usaha perbankan itu. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat teman-teman kerja di perbankan gitu ya, misalnya masuk MT-nya di mana gitu, MT Bank BRI, Mandiri atau BNI atau BCA atau manapun lah, terus masuk perbankan, kalau MT kan bisa ditempatkan di mana aja. Nah ya udah, teman-teman belajar aja di situ gitu kan, karena semua posisi itu penting menurut saya sih gitu. Kita nggak bakal bisa lengkap ilmunya kalau belum pernah nyobain di mana-mana. Seperti itu. Nah, itu sedikit sharing-sharing saya terkait dengan perbankan gitu ya. Kalau teman-teman ada yang minat di perbankan, boleh dicoba gitu. Nah, sambil teman-teman kalau mau ada yang tanya, saya pengen dapat feedback dong dari teman-teman.
Kalau terkait dengan apa namanya sharing-sharing saya yang kemarin, ada masukan nggak atau apakah related nggak dengan mata pelajaran atau mata kuliahnya teman-teman? Saya pengen dapat ini dong, dapat input atau masukan gitu terkait dengan apa materi-materi yang kemarin saya ajarkan. Mungkin Mbak Nurfial, gimana Mbak? Kira-kira Mbak selama 6 pertemuan kita ini Mbak? Kalau dari saya mungkin itu Pak, terima kasih karena penyampaiannya itu mudah dipahami. Makanya saya alhamdulillah paham Pak. Jadi paham materinya. Kalau baca buku aja kan kadang maksudnya gimana nggak ngerti. Jadi alhamdulillah karena Bapak ngejelasin jadi paham. Thank you Mbak. Ya, Pak. Ada masukan nggak Mbak? Apakah materinya kurang atau kecepatan kalau saya jelasin gitu? Sepertinya cukup Pak. Sudah baik. Jangan dong, jangan. Saya harus dapat feedback loh. Feedback nggak bagus juga nggak apa-apa, maksudnya buat masukan jadi saya. Gitu. Kalau Mas Diki gimana Mas Diki? Kira-kira dari 6 pertemuan ini Mas. Mas Diki tuh ketua kelasnya ya? Nggak ada Mas Diki keluar ya tadi ya? Kelihatannya. Coba yang cowok ya, saya tanyakan. Mas Royan ada feedback nggak Mas untuk apa yang saya sampaikan Mas dari kemarin? Siapa tahu bisa untuk masukan saya Mas. Dari saya sendiri sudah cukup paham sih Pak untuk materinya. Udah cukup jelas dalam penyampaiannya, terus juga udah dapat dipahami sama kita bisa apa ya, tahu yang sebenarnya di perbankan itu seperti apa, begitu Pak. Oke. Baik. Terima kasih Mas Royan. Mohon maaf ya Mas kalau misalnya ada salah-salah orang ini. Ya, Oke. Coba satu lagi ya, saya pengen dapat feedback. Siapa ya? Cewek lagi kali ya. Banyak kan cewek ya kayaknya di kelas ini ya. Mbak Wandan Zulfan, Mbak. Ya, Pak. Gimana Mbak? Kira-kira dari 6 pertemuan ini apakah ada masukan Mbak untuk saya Mbak? Ataukah ada materi yang kurang jelas atau apa? Dari saya sama kayak teman-teman Pak, materinya udah baik karena Bapak menjelaskan sesuai di lapangannya, nggak cuma materi aja. Tapi kalau bisa kuliahnya offline aja Pak, jangan online. Ya, siap. Saya juga pengennya ke Jogja sih. Cuma kayaknya susah, harus ada waktu khusus kayaknya untuk offline ya. Nanti kalau saya mampir ke Jogja, saya kabarin Bu Lulu pasti untuk ketemu teman-teman. Gitu. Thank you Mbak Wandan. Oke, Bu Lulu mungkin dari saya ini atas 6 pertemuan ini terima kasih Bu Lulu. Mungkin dari saya cukup Bu Lulu. Mungkin ada pesan-pesan Bu Lulu untuk terkait dengan apa namanya program praktisi mengajar ini, di mana saya jadi praktisi untuk kelas ini, Bu. Itu yang dulu begini kayaknya.
Sebentar ya teman-teman. Ada teman-teman lain yang mau sharing atau mau nanya-nanya? Kira-kira sebelum Bu Lulu nanti menyampaikan petuah. Nggak ada kalau dari saya, Pak. Mungkin anak-anak udah bosen. Kalau sama saya udah bosen dikasih petuah terus. Iya, iya. Oke. Ya Bu Lulu, mungkin dari saya cukup sekian Bu Lulu. Saya mohon maaf Bu Lulu kalau misalnya ada kurang-kurang atau ada beberapa materi yang saya kurang menjelaskannya, semata-mata karena ketidaktahuan saya aja gitu. Baik, Pak. Eh, Terima kasih banyak, Pak Irfan. Sudah sharing-sharing kepada anak-anak kami. Mungkin teman-teman bisa on cam dulu. Ini soalnya sudah mulai masuk minggu tenang, Pak. Jadi anak-anak iya, itu sudah nggak masuk kuliah. udah, Jadi mungkin pada masih di kos atau rumahnya masing-masing. iya, Ya, iya. mungkin sambil dengerin ini sambil tiduran gitu. Nggak apa-apa Bu, sambil Boleh gitu ya. tiduran enak. Ujiannya berarti udah beres ya? Gimana, Pak? Ujiannya sudah beres berarti Bu ya? Ujian itu UAS itu kita mulai di tanggal 3, Pak. Tanggal 3 Juli Oke. insya Allah. Iya, masih seminggu lagi. Jadi ini apa namanya masih minggu tenang. Mungkin masih ada Bapak Ibu dosen yang biasanya sih kalau misalnya nggak bisa full gitu, misalnya di reschedule jadwalnya sehingga minggu-minggu tenang ini biasanya minggu pengganti buat kuliah-kuliah yang kemarin-kemarin kosong seperti itu. Jadi mungkin ada 1-2 Bapak dosen ya, Bapak Ibu dosen yang masih kuliah gitu. Kebetulan kalau saya sih sudah selesai. Tinggal terakhir hari ini dengan Pak Irfan. Jadi minggu depan mungkin teman-teman bisa belajar dengan tenang untuk mempersiapkan UAS kan ditambah Iya. libur Idul Adha ya Pak ya. Oh iya Sehingga itu benar. Long weekend. lumayan juga itu long weekendnya panjang banget ya Pak 5 hari gitu. Sehingga apa namanya nanti teman-teman bisa mempersiapkan di UAS di hari Senin depannya gitu. Ya apa namanya kalau tadi Pak sudah screenshot ya Pak ya pagi jam 9 ya. Sudah Bu. Sudah, oke aman ya. Jadi untuk logbook Pak, kemarin saya sudah yang punya Pak Reski itu satu kelas sudah clear gitu ya. Jadi nanti untuk apa namanya bukti-bukti screenshot keluar masuk bisa Pak Irfan masukkan. Nanti Boleh. untuk apa namanya presensi nanti mungkin bisa saya bantu aja Pak. Tinggal Oh saya gitu. ngupload. Ya, nanti Ya. kan sekalian saya cek apakah bukti Lulu, kelas, bukti masuk dan ya, materinya. bukti masuk sama bukti screenshot yang sudah selesai itu saya kayaknya ada beberapa yang hilang Bu. Oh gitu. Dari Ibu atau teman-teman ada yang ini juga nggak? Ada yang screenshot juga nggak? Saya tuh nggak Nah, ini ya. mesti tiap waktu sih Pak. Iya kadang saya Oh random ya aja udah saya nggak apa-apa scan sih. terus saya kirim gitu ke Pak Irfan atau saya titip ke ini. Ya nggak apa-apa sih kalau Ada nggak berapa ini Pak juga. pertemuan yang hilang? Saya lupa nanti di ini nih Bu. Nanti saya Boleh nanti dicek aja. gitu. Siap gitu. Berarti saya tinggal isi logbooknya aja Bu ya. Kalau itu ya. Iya, boleh. Iya nanti bisa disesuaikan. Apa Baik. namanya? Mudah-mudahan sih screenshotnya ada itunya ya Pak. Ada waktunya ya, jamnya ya. Ada sih kayaknya ya. Oke, Kayaknya. siap. Ya Gitu. nanti tinggal disesuaikan aja, nggak apa-apa Pak. Mungkin ya lebih cepat sih lebih baik ya. Pengisian logbooknya kadang kan Ya, sebenarnya boleh Bu. sebenarnya sih sampai masih kayak kelihatannya sih masih sampai Juli ya Pak ya. Cuman kan mungkin bisa dicicil gitu Oke. maksud saya. Iya benar Bu. Banyak. Iya. Di samping masih kerjaan yang lain juga menumpuk gitu ya Pak, sehingga kita Iya. harus menyelesaikan satu persatu. Juni Bu biasa laporan keuangan kan keluar Iya, apa padat tengah ya Pak ya. semester. Betul. Kalau Iya. biasa kalau triwulanan kan akhir Maret, akhir Juni ya biasanya karena ngejar buku laporan keuangan
harus bagus gitu kan. Ya, Mm-mm. jadi biasanya kita lebih padat lah. Iya, iya. Ya Pak, nggak apa-apa, Gitu. monggo diselesaikan dulu aja ke agendanya, terus nanti bisa dicicil juga gitu. Iya, aman Bu Lulu. Oke, Oke. anak-anak, Nah, ini gimana Pak? Mau ditunggu sampai jam 11? nggak Iya apa-apa Bu, kan? kayaknya jam segini juga nggak apa-apa deh kayaknya. Nggak apa-apa ya? Ya, Tapi nanti screenshotnya sesuai nggak dengan jam. masalah sih. Kayaknya sih screenshotnya sih nggak masalah sih Bu itunya. Oh gitu ya. Maksudnya Ah, jamnya nggak disesuaikan, maksud saya ah, nggak jam 9 sampai jam 11 gitu? um, Soalnya di logbook itu kan ada jam mulai sampai jam ada 4 jamnya ya. Pak. Iya, Nanti saya itu tulisnya jam 11 aja kali ya di logbooknya ya. logbooknya iya. Hmm, nggak apa-apa sih. Kasihan teman-teman mungkin mau belajar Bu. Oke, 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 nggak apa-apa Pak. Nanti monggo ininya apa namanya? Berarti bisa di screenshot sekarang gitu ya? Boleh di screenshot sekarang. Boleh teman-teman bisa di on cam dulu sebentar. Ini mayoritas wanita ya Bu ya? Oh iya Pak, kalau Kelas kami itu ini. Universitas Perempuan Yogyakarta Pak. Oh gitu. Jadi PGRI-nya ganti jadi perempuan karena kita mungkin 90% mahasiswanya mungkin 90-95% bahkan ya. Jadi satu kelas cowoknya kadang cuma 2, 3 Oh gitu. alah. Bahkan ada satu kelas yang angkatan-angkatan bawahnya itu juga full perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Kalau ini mending laki-lakinya agak banyak, ini ada 5, lumayan. Iya Iya, Pak. iya, iya. Oke, oke. Saya izin screenshot ya. Oke. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas perhatiannya di 6 pertemuan ini. Mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang kurang-kurang. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo bisa langsung email atau WhatsApp aja. Silakan. Eh, Mudah-mudahan teman-teman sukses semua ujiannya, UASnya, dan lulus kuliah bisa cepat. Siapa tahu kita bisa bersinggungan atau bertemu lagi di lain waktu. Siapa tahu teman-teman ada yang berminat masuk perbankan, tiba-tiba masuk Exim Bank gitu, bisa ketemu saya lagi. Gitu. Oke, Baik, siap. mungkin Kalau cukup Simbang itu dari saya. cuma di Jakarta ya Pak ya? Enggak, kita kalau di dekat Jogja, di Solo kita Bu, Oh Solo ada ya? Soalnya ada makanya Solo. saya nggak pernah lihat di Jogja ada gitu. Berarti Ada Bu. jadi Solo ya. Solo, Baik, baik, baik. Solo, Surabaya gitu. Oke, berarti nanti teman-teman yang terdekat Solo bisa lah mampir ke Solo daftarnya. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Oke, Iya Pak, oke, Pak Irfan terima terima kasih banyak kasih Pak banyak untuk ya. sharing-sharing kepada anak-anak kami. Kami selaku dosen pengampu juga apa namanya mohon maaf sekali jika ada hal yang kurang berkenan mungkin selama proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada Ya, anak-anak kami semua. Kemudian amin. mudah-mudahan kita bisa collab bareng lagi ya Pak ya. Siapa tahu Ya, nanti untuk siapa tahu kita agenda bisa collab bareng lagi, berikutnya betul Bu. bisa apa namanya sharing-sharing lagi gitu di Ya, ini pasti dong. soalnya PM3 udah bukaan lagi nih Pak. Oh gitu. Iya. Iya, 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 iya. Iya, tapi untuk di semester depan gitu. Oke, siap, siap Bu kalau Oke. gitu. Ya, Ya, makasih banyak banyak ya teman-teman Pak, semua. sama-sama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, semuanya. Pak.